Yang ketiga, sistem pemilu campuran atau mixed electoral system menggabungkan unsur mayoritas dan proporsional untuk menciptakan keseimbangan antara representatif lokal dan akuntabilitas politik. Berikut analisis komprehensinya. Nah, mekanisme kerja sistem pemilu campuran yang mana sistem ini menggunakan dua komponen utama. Yang satu itu distrik beranggota tunggal. Pemilih memilih calon individu di daerah pemilihan kecil. Biasanya dengan metode first past the post atau FPTP. Yang kedua daftar partai nasional atau regional, pemilih sekaligus memilih partai melalui sistem proporsional untuk mengisi kursi tambah. Nah, terdapat dua varian utama. Yang pertama MMP, Mixed Member Proportional. Jumlah kursi proporsional sesuaikan untuk mencapai proporsional nasional. Contoh, jika partai yang mendapatkan 40% suara nasional tetapi hanya memenangkan 30% kursi distrik, mereka akan menerima 10% kursi tambahan melalui daftar partai. Yang kedua, selanjutnya MMM atau Mixed Member Majoritarian. Komponen proporsional tidak mengkompensasi ketidakseimbangan dari hasil distrik, menghasilkan semi proporsionalitas. Nah, dampak terhadap sistem pemerintahan yang pertama adalah stabilitas politik, mengurangi fragmentasi partai dari rata-rata 9 partai di sistem proporsional murni menjadi 4-5 partai dominan, mempermudah pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil. Yang kedua, akuntabilitas perwakilan. 60% anggota parlemen memiliki konstituen spesifik yang harus dipertanggungjawabkan, mengurangi praktik party hopping karena keterikatan dengan basis pemilih lokal. Yang ketiga ada representasi kelompok minoritas. Sistem proporsional kompensasi dalam MMP memungkinkan 15-20% kursi diisi oleh perwakilan kelompok marginal. Untuk kelebihan dan kekurangannya, pertama di aspek representasi, kelebihannya menyeimbangkan suara urban rural, yang kekurangannya minoritas lokal mungkin kurang terwakili. Aspek stabilitas, yang kelebihannya koalisi lebih mudah terbentuk. Untuk kekurangannya potensi dominasi partai besar. Nah, untuk akuntabilitasnya, politisi lebih responsif pada konstituen. Di kelebihan, untuk di kekurangannya kompleksitas perhitungan suara. Untuk di aspek partisipasi, kelebihannya meminimalkan suara terbuang dari 30% menjadi 8%. Kalau untuk kekurangannya hanya biaya pemilu lebih tinggi. Untuk implementasi praktisnya, contoh di Jerman menggunakan sistem MMP yang mana 299 kursi distrik ditambah 299 kursi proporsional. Threshold 5% untuk kursi proporsional. Hasil di 2021 CDU atau CSU 24,1% suara menjadi 197 kursi. SPD 25,7% menjadi 206 kursi. Nah, di simulasi Indonesia di 50-50, jika partai X memenangkan 100 kursi distrik dalam tanda kurung 40% total, tetapi hanya meraih 35% suara nasional, mereka akan kehilangan 5% kursi atau 25 kursi yang dialihkan ke partai melalui daftar proporsional. Nah, dampak nyatanya adalah penurunan jumlah partai dari 16 di tahun 2019 menjadi 6-8 partai saja. Untuk peningkatan elektabilitas kandidat perempuan dari 12% menjadi 18% melalui daftar proporsional. Nah, untuk penghematan anggaran di pemilu bisa sampai 4,2 triliun akibat penyederhanaan proses. Nah, sistem ini menawarkan solusi intermediate antara representasi penuh dan stabilitas pemerintahan, meski membutuhkan desain ketat untuk mencegah manipulasi mekanisme kompensasi. Implementasi sukses bergantung pada kualitas regulasi tentang threshold, formula alokasi kursi, transparansi perhitungan suara.